Kita lanjut ke narasumber kedua kita yaitu Mas Dede. Silakan Mas Dede. Ya, tepuk tangan untuk Mas Dede. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat Bapak Ibu semuanya. Ya, baik. Sedikit bercerita ya. Kota Bandung ini punya sedikit cerita untuk pengembangan anggrek. Saya dulu itu pernah pameran awal masih belum punya kebun. Nah itu cuman saya itu ikut di wadahnya namanya PAI. Saya masih baru penghobi, bercita-cita ingin punya kebun. Sebentar Mas. Saya jadi menarik malah ya. Mas itu orang PAI dulu di sini di Malang. Pindah ke Jatim. Coba kalau PAI-nya Bandung kan ya? PAI-nya di Malang, Malang Raya. Cuma di Bandung ini waktu itu ada pameran di Bank BI. Saya tuh belum punya kebunnya, masih di belakang kandang sapi kecil aja, mungkin awal depan rumah itu 1,5 meter. Kemudian ketemu juga sama Mbak Feni. Itu saya hanya menjualkan anggrek teman-teman. Iya, gramatofilm semua, pokoknya kita itu belajar, cari ilmu gimana sih orang-orang anggrek ini belajar lah, itu nggak dibayar, cuma dikasih ongkos sama uang makan berangkat. Nah dari situ belajar anggrek, ketemu juga dengan Mas Fahru, ada Mas Gusbeng dan teman-teman yang lain. Nah itu jadi punya cerita sendiri. Kemudian kalau saya itu awal di anggrek itu ya memang karena hobi memang menanam semua tanaman hias, salah satunya anggrek. Nah kemudian kenapa memutuskan anggrek? Karena kalau tanaman hias itu cenderung kan fluktuatif, kadang harganya tinggi, kadang terjun bebas. Nah itu kan tidak bisa buat investasi. Nah kalau kita ngelihat anggrek dari tahun ke tahun itu relatif stabil, bahkan cenderung naik. Nah itu makanya saya memutuskan untuk menekuni di anggrek. Background saya, pendidikan saya jauh dari anggrek atau pertanian. Saya background pendidikan saya itu dari VIA, jadi manajemen. Jadi di anggrek ini bisa dikata saya itu terjerumus ke jalan yang benar maksudnya. Karena saya lulus kuliah bukan mahasiswa pintar, ngelamar sana sini ditolak, akhirnya punya hobi ini ditekuni. Nah dari situ memutuskan bahwa lihat dari perkembangan anggrek, memutuskan di anggrek. Nah itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Saya kira itu mungkin kalau orang kerja itu kan kalau di anggrek dari hobi itu adalah orang yang paling beruntung di dunia. Bener enggak? Kalau orang lain pagi-pagi bangun tidur mikirnya kerja apa ya, hari ini tugas apa ya. Kalau orang anggrek itu bangun tidur itu anggrek apa ya pagi ini yang mekar. Nah iya kan, kita ketemunya sama orang-orang bahagia semua. Iya, orang datang ke kebun kita, mereka wajahnya senyum, pasti bawa duit. Iya, iya kan, senyum bawa duit. Ada mungkin yang lain, mungkin misalnya dokter kan walaupun bawa duit tapi kan mukanya nggak bahagia sebahagia petani anggrek, bener enggak? Nah ini jadi saya kira buat adik-adik, orang paling bahagia itu kerja dari hobi. Nah kalau punya hobi anggrek, unilah. Sedikit cerita, saya tadi itu berangkat dari hotel, disambut teman-teman PAI Jawa Barat yang luar biasa. Pak Wit ini jemput saya dari hotel, saya awalnya pakai celana panjang aslinya. Lo yang jemput pakai celana pendek. Lo saya itu kalau di kebun Pak Wit biasanya pelatihan itu pakai celana pendek biar kelihatan kalau saya itu jadi petani. Beloklah ke rumah beliau, udah ganti celana pendek di rumahnya. Nah, sampai saya di sini jadinya pakai celana pendek. Nah itu enaknya sama celana pendek itu nggak panas, kalau sumuk-sumuk celana pendek kalau sobolongan nyaman ya. Nah itu, nah sedikit cerita di anggrek. Awalnya cuma dari hobi, kemudian dulu sama sih kalau belajar anggrek itu dari kebun ke kebun itu susah, nanya kebun sana sini,
Itu susah, itu rahasia perusahaan. Maka saya belajar otodidak, ya modal dengkul. Nah ini dengkulnya saya itu sama modal dengkul, ini banyak luka-lukanya kita tunjukkan. Nah dari situ belajar otodidak sampai bisa budidaya. Nah kemudian saya itu nggak punya lahan, saya itu 1 meter kali setengah. Terus gimana? Saya sudah belajar kultur, anggreknya itu gimana? Nah kemudian saya ngajak beberapa tetangga untuk budidaya anggrek. Kita kumpulnya ibu-ibu dan sedikit bapak-bapak belajar anggrek bibit saya kasih. Saya kumpulkan 25 orang. Alhamdulillah yang sukses 1 orang, yang lainnya gagal. Kita coba lagi, kumpulkan lagi. Nah dari situ kita evaluasi kenapa sih kok nggak mau. Memang di sisi lain saya kan awalnya bukan orang sukses, jadi ngajak orang itu susahnya minta ampun. Dari situ kita pelajari, yang 1 orang kita bina sampai bisa jadi, yang lainnya akhirnya tetangga kanan kiri nanya sebulan dapat berapa, sekian, akhirnya ingin gabung. Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 108 petani binaan. Nah itu kita punya mulia. Nah kendalanya apa di awal? Nah di awal itu karena anggrek itu budidayanya lama, butuh waktu 2 tahun untuk sampai bunga. Lah putaran tiap bulannya kan nggak ada petaninya. Nah di sisi yang lain anggrek ini nggak bisa dimakan, ya nggak bisa dimakan. Kemudian anggrek ini mereka nggak bisa menjual. Nah dari situ pelan-pelan saya buat namanya supply chain, buat rantai pasok. Gimana sih petani itu bisa panen setiap bulan? Bagaimana sih petani itu nggak susah menjual? Nah itu nggak usah proses buat kultur jaringan dan macam-macam, pokoknya buat simple aja, enjoy aja. Nah itu di sini saya dari 1 petani saya kasih bibit botol khusus nanam bibit botol. Dari botol ini mereka nanamnya katakanlah 100 meter. Nah 100 meter kapasitasnya kurang lebih 30.000. Jadi setiap bulan harus menanam 5.000. Kita atur pola tanamnya. Habis itu dipanen, sebagian dijual, sebagian kita beli, kita kirim petani kedua. Yang petani kedua khusus remaja aja. Pola tanamnya juga kita atur. Nah, mungkin kosong 6 bulan pertama. Kalau 5-6 bulan pertama dipanen kan tiap bulan ada putarannya nih. Nah, setelah itu dari remaja sama, nanti kita kirim petani dewasa. Dari dewasa sama, nanti kita beli mulai 6 bulan kita beli untuk pembunga. Jadi siklusnya ini muter terus. Dan ternyata setelah saya tekuni bisnis anggrek itu bisnisnya nggak masuk akal. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, untuk beli seedling itu harganya berapa pasarannya? Ecer di Jabar setahu saya 15-25 lah. Ya 25 katakanlah. Kos produksi untuk 1 anggrek, Mas Romi berapa kira-kira? Kos produksi 1 anggrek seedling, kosnya berapa? Dari buka botol berarti? Dari buka botol sampai seedling. Sampai seedling, kosnya berapa? 5.000, berarti 1 anggrek untungnya berapa? 20.000. 1 meter itu isinya 300. Berarti untungnya berapa? 300 kali 15.000. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak. 4,5 juta. 4,1 meter. Kalau punya 10 meter, yuk. Ingat halaman di rumah. berapa? Kalau punya 100 meter, bagi 5 bulan atau bagi 6 bulan. Jadi per 6 bulan ya, Mas ya. Panennya kan sebulan sekali kan Oh iya, kan sudah. putarannya mulai panen kan 6 bulan, dibagi 6 bulan. Jadi berapa? 450 juta bagi 6 bulan. 125 lah ya. 125. Ya, gitu. Katakanlah dipanen separuhnya aja berapa? 62.500.000. Sekarang bisnis apa yang bisa luasan 100 bisa 60 juta sebulan, Bapak Ibu. Iya. Bener kan, real kan itu ya? Iya. Harga dari Mas Romi semua bener kan? Iya. Kalau saya enggak, karena nggak punya lahan, saya buat supply chain rantai pasok itu nanti sama petani untungnya 50-50. Katakanlah petaninya kecil-kecil, untungnya 20 juta. Kalau bagi 2 berarti berapa? 10. Oke.
Saya satu petani untungnya 10. Kalau saya punya 10 petani, 100 dong. kalau punya 100 petani, Ngiler iya gitu kan? kan? Ya, every day is holiday. Oh, Masya Allah. Iya. Itu hitungannya Mas, bener kan real ya? Segitu. Kalau nggak laku dibesarkan, harganya sudah lebih mahal lagi. Remaja, harganya remaja itu 50.000 kalau jenis-jenis keriting. Kosnya berapa? 10, jadi satu anggrek untungnya 40.000. Iya Kak? Besar lagi, bisa sampai ratusan kalau sudah berbunga, bisa ratusan sampai puluhan juta. Kenapa kok bisa? Ya karena yang beli anggrek itu orang yang gak pikir sandang pangan, bener nggak? Duitnya bangga, mereka butuh prestis. Semakin mereka beli mahal, mereka semakin bangga. Nah coba bisnis apa lagi yang bisa seperti ini? Ya, cuman ya itu perlunya manajemen yang bagus, harus kompak. Kalau pengennya semua pengen menang sendiri, kerjaannya semua dari awal sampai ini dikerjakan sendiri, ya itu memang berat. Jadi mending kita, setiap orang kan punya kelemahan, punya kelebihan. Mending kita fokus pada kelebihan kita, kelemahannya kita serahkan orang lain. Jadi saya itu di kerjaan saya di rumah itu cuma nyilang anggrek aja. Nanti buat bibit botol saya serahkan ke petani-petani semua. Jadi tidak semua dihandle semua. Kita berbagi. Kita punya konsep konsepnya pemberdayaan. Saya dulu aktif di Karang Taruna. Nah, itu kan biasanya memang ini pemberdayaan. Kebetulan dulu itu juga pernah jadi juara Karang Taruna tingkat nasional. Salah satunya KUBE, kelompok usaha bersamanya di anggrek. Nah, kita kembangkan dengan teman-teman warga sekitar. Kita buat namanya wisata edukasi. Yang ngelola teman-teman Karang Taruna. Pelatihan kalau saya dulu itu kalau belajar kan susah. Siapa yang mau belajar pasti gratis. Tiap hari yang datang itu 2-3 orang. Saya ngomongnya capek. Nah, ini loh ada peluang teman-teman Karang Taruna, Bu PKK, sama warga sekitar buat namanya wisata edukasi. Dari saya tetap gratis, tapi ini dikelola. Buat namanya wisata. Nah, mereka buat bayar per paket. Satu orang 150.000. Ada paketan, ada makan, ada snack, ada cafe break dan macam-macam. Semuanya itu melibatkan warga. Jadi untuk makannya tidak dari warga ke warga. Nanti kita packaging sendiri, nanti kita tawarkan. Ada namanya serabi, kue serabi suro. Itulah cooking di kebun-kebun. Ada tur wisata Kampung Anggrek, kan ada 100 kebun. Bisa keliling sambil pemberdayaan. Ada membuat namanya batik anggrek, ada handicraft. Kita untuk kultur jaring kerjasama dengan bank sampah. Jadi botol-botol pakai kultur jaringan itu, botol saus bekas itu dengan bank sampah, limbah itu kita pakai ini. Nah, itu sampai sekarang sudah berjalan. Itu bisnis dari saya sendiri. Kemudian dari kelompok sendiri, dari PAI. Nah, di PAI ini kan wadahnya dari pecinta anggrek, mulai dari akademisi, ada praktisi, penghobi, hanya dari sekedar orang suka berorganisasi. Nah, di PAI Malang sendiri biasanya pertemuan semu untuk mewadahi semuanya itu ada setiap 3-4 bulan sekali. Nah, nanti bagi pebisnis, nah itu nanti setiap bulan ada sendiri. Kalau nggak diwadahi sendiri, biasanya kan dari pebisnis sama penghobi itu kan ininya beda. Kalau penghobi masalah budidaya, perawatan, hama. Nah, dari kelompok-kelompok bisnis kan pemikirannya beda, baginya bisnisnya. Itu ada kelompok-kelompok sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin ini sedikit curhat juga. Mumpung di sini ada Bapak anggota Dewan. Ya, di Indonesia itu kaya dengan pelabuhan upah. Mungkin terbesar nomor 2 di dunia setelah Brasil. Tapi manfaatnya untuk rakyat Indonesia itu kecil. Justru yang menikmati kekayaan anggrek Indonesia itu adalah orang Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura. Kalau Bapak tahu anggrek semua yang ada di sini ini rata-rata bibitnya dari Taiwan. Hampir 70% konsumsi anggrek Indonesia itu dari luar negeri. Nah, ini kenapa potensi ini tidak maksimal? Karena ini juga terbentur sama regulasi. Ini teman-teman, bahkan saya sendiri kemarin dengan Kemendes Pak Abdul Halim itu ngurusi izin untuk ekspor 1 tahun nggak keluar. Sama Pak Menteri
saya sampai studi banding ke Thailand, dimana izin untuk ekspor di sana 3 jam selesai. Kami kemarin itu waktu pameran di Singapura, Pak, nah itu mencanakan mau ekspor perdana anggrek ke Singapura. Nah, sampai hari H ternyata gagal karena izinnya nggak keluar. Mungkin anggrek-anggrek saya itu banyak keluar negeri tapi lewat jalur ilegal. Saya nggak tahu, pokoknya ada orang beli 5.000, 3.000, tiba-tiba saya dihubungi orang luar. Ini saya dapat anggrek dari kebun saya, loh saya nggak pernah ekspor. Dia siapa dapat dari si A, si B, ternyata larinya ribuan ke sana. Nah ini kalau regulasinya mungkin dipermudah, ini kan bisa memacu pertumbuhan petani anggrek di Indonesia yang pertama. Yang kedua, sebagai devisa negara. Jadi kalau lewat jalur ilegal berarti kan nggak ada pemasukan buat negara. Ya, kalau di luar negeri itu biasanya bisnis ekspor impor itu biasanya penghalangnya itu kan negara tujuan. Tapi di sini bariernya itu adalah negara kita sendiri. Nah ini kemarin saya juga sampai sama teman-teman sampai ke Komisi 2 ya, Komisi 4 DPR RI juga ngomong ini, tapi sampai sekarang masih belum ada kemudahan-kemudahan yang konkret buat petani-petani anggrek. Jadi orang yang mau mengembangkan itu, mau ekspor itu susahnya minta. Jadi cuma bisa dikonsumsi untuk masyarakat lokal. Nah itu kemudian untuk terkait pameran, kalau biasanya kita di PAI Malang ini biasanya kolaborasi dengan Dinas Pertanian. Nah dari petani-petani dari PAI, nah, kita punya pameran seperti ini. Alhamdulillah kemarin itu pameran yang kita buat proposalnya 1,2 M, yang cari 600 juta. Dari 600 juta itu kami kelola, dan efeknya sungguh luar biasa. Perputaran dari kegiatan pameran itu bisa sampai 16 miliar. Karena tamu-tamu dari luar negeri, dari seluruh Indonesia datang, hotel, kuliner, semua itu bisa jalan semua. Petani-petani bisa jualan semua. Nah ini mudah-mudahan di Bandung bisa juga ada seperti ini. Mungkin kami juga dari Kota Batu menginisiasi untuk kegiatan APOK untuk di Indonesia. Di Indonesia APOK itu mungkin sekitar tahun 70-an. Itu pertama kali dan sampai sekarang belum ada. Dan negara luar itu kapan Indonesia. Kalau orang itu sangat senang dengan anggrek-anggrek yang ada di Indonesia. Nah ini potensi yang sangat luar biasa, mungkin bisa dibantu untuk kemajuan anggrek Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.